Assalamualaikum Ustaz Adi, Assalamualaikum. Saya mau nanya, baik saya mau jawab. Saya pernah dengar ceramah ada salah satu pintu surga yang diperuntukkan buat orang yang sering melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah duhur. Nah yang terbaik itu kita sholat 4 rakaat dengan 2 kali salam atau 4 rakaat dengan 1 kali salam ya Ustaz. Taib, an Ummi Habibah. Ya, ada yang mengatakan di Ummu Maimunah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan." Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya di siang dan malam. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Bukan cuma masuk surga, akan dibangunkan satu rumah spesial untuknya di surga. Yang membiasakan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, akan dibangunkan oleh Allah satu rumah untuknya spesial di surga. Mereknya rumah rawatib. Ya, terbiasa. Masya Allah. Kalau kita mau bangun rumah harus ada bahannya nggak? Nah sekarang Allah sudah kasih bahannya saat di dunia. Tinggal kita mau bangun nggak? Kalau bahannya kita kumpulkan, datang ke sana, kan surga beda dengan akhirat, dengan dunia. Kalau surga itu kun yakun, yang ada jadi. Jadi kepikiran langsung ada. Di bahan yang kita siapkan sekarang, begitu masuk surga langsung seketika jadi. Apa itu jumlah salatnya? Perhatikan kalimatnya, arba'an qabla dhuhri. Itu kalimat pertama yang dibuka. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, 6. Kemudian rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Oke, saya ulang. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 4. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, berapa? 12. Orang yang konsisten mengerjakan itu sampai wafat. Di kita sekarang setelah mendengar hadis ini, ya, ini setelah didengar oleh istri Nabi, Nabi mengatakan ini. Apa jawab istri Nabi seketika? Kata beliau, bima makna laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Kata beliau, setelah saya mendengar keterangan itu, saya berjanji pada diri saya nggak akan pernah meninggalkannya selama hidup. Istri Nabi di surga dengan Nabi mendengar kalimat Nabi, beliau katakan, saya berjanji nggak akan tinggalkan selama hidup, saya bertekad. Sekarang kita teman Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, istri Nabi bukan, ada jaminan itu, ayo kita pakai. Nah bagaimana caranya? Kita biasakan dulu. Mungkin Anda kerjakan sekarang, besok wafat misalnya, pas saat ngerjakan itu dapat 1. Nah, itu hadis tentang 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau misalnya sulit, Anda sedang di kantor nih, nggak bisa 4, batasan waktunya ada, maka rumus Ibnu Umar dipakai, 2 rakaat. Jadi kalau nggak bisa 4, jadikan 2. Jelas? Kalau sedang jamak qasar safar, maka memang itu ringan, dihilangkan, rukhsah. Jadi nggak digunakan pun, nggak dipakai, nggak dilakukan, nggak apa-apa. Tetap pahalanya dituliskan. Jadi kebiasaan orang yang mengerjakan ibadah sunnah, ketika muncul amalan yang lain yang tak bisa mengerjakan yang sunnah, pahala sunnah dituliskan. Ya, itu keindahannya. Anda biasa puasa sholat sunnah, datang Ramadan, maka puasa sunnah Anda semuanya dituliskan selama bulan itu, walaupun tidak dikerjakan sama sekali. Baik, sekarang ada tambahan hadisnya 4. Yang 4 ini ba'da zuhur ada. Cara membacanya begini, 12 saja dapat 1 rumah, apalagi kita tambah. Tapi nambahnya harus sesuai dengan waktunya. Misal zuhur, setelah zuhur boleh 2, boleh 4. Sebelum asar mutlak bisa 4. Sebelum isya ma bainal adzanaini rak'atain, bisa 2 rakaat. Kasus yang ditanyakan tentang yang 4 rakaat, apakah bisa 4 sekaligus, 1 kali salam, atau dibagi 2-2? Keduanya bisa dilakukan, bergantung kadar kondisinya. Kalau orang memahami bahwa Anda mengerjakan sholat sunnah, silakan 4 sekaligus dikerjakan. Tapi kalau orang belum paham, Anda bisa pisah 2-2. Kerjakan 2 rakaat, setelah itu bangkit lagi 2 rakaat, 2 kali salam. Jangan sampai nanti orang belum paham begini, itu siapa sih? Iya, kok zuhurnya duluan ya? Iya, bid'ah kayaknya. Oke, nah, jadi silakan bisa dikerjakan sekaligus, sekali salam, atau dibagi 2 dengan 2 kali salam. Khusus untuk ba'diyah zuhur yang 4 rakaat, biasanya sementara sahabat Nabi termasuk Muawiyah ya bin Abi Sufyan itu biasanya mengerjakan 2-2 di masjid 2, di rumah 2. Jadi kalau dia salat berjamaah di masjid, rata-rata sahabat ke masjid. Jadi 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah.
Ya, jadi dia memperbanyak tempat sujud supaya bersaksi di hadapan Allah di akhirat. Saya tuh berharap nanti pas pulang tuh ada saut-sautan gitu. Wah, di karpet ini nanti bicara, ya Allah saya pernah dipijak dia sholat, ya Allah saya pernah dipakai sujud, pernah. Itu indah itu. Nanti kita lihat satu saat. Dan nanti kata Nabi begini, Nabi itu sedang duduk dengan teman-teman, sahabat beliau, tiba-tiba begini kata Nabi, nanti ada yang dipanggil di surga sama pintu puasa, namanya Ar-Rayyan. Ya, jadi kalau sudah manggil-manggil, aina shaimun, mana orang ahli puasa, fa idza dakhaluhu, begitu masuk ahli puasa itu, ughliqa, ditutup langsung. Kalimatnya ughliqa, bukan ghulliqa. Kalau di ghulliqa ditutup pelan-pelan, masih bisa ngintip. Tapi ini ughliqa, cepat. Jadi orang penasaran, kenapa sih? Udah masuk duluan. Ada yang dipanggil oleh pintu tahajud. Mana ahli tahajud? Ahli tahajud masuk. Ada yang dipanggil oleh pintu sedekah. Masuk. Terus saat semua hening gini, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada nggak yang dipanggil bersaut-sautan lewat semua pintu itu? Semua manggil. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana? Langsung disebut namanya si fulan. Mana si fulan? Kata Nabi, ada. Dan aku bermohon pada Allah, semoga engkau termasuk dari bagiannya. Dari sejak itu, walaupun ada doa Nabi, sahabat itu tetap mengeksekusi dengan ikhtiar dia. Maka sejak saat itu, dia keluarkan semua jenis pintu surga. Pintu sedekah, tahajud, puasa, dan yang lainnya. Maka dia bikin program setiap hari mengerjakan amalan di 8 pintu itu. Jadi beliau punya anggaran, setiap hari mesti sedekah. Setiap hari mesti bangun tahajud. Setiap hari mesti nyantuni, setiap hari nengok orang sakit, cari sesibuk apapun dikerjakan. Sehingga satu kali Nabi bertemu dengan kawan-kawannya, perhatikan kalimatnya. Siapa hari ini yang sholat berjamaah? Semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah infak? Sebagian turun, satu masih angkat tangan, yang lain angkat tangan sebagian. Siapa yang nengok orang sakit? Sebagian turun, beberapa angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menyolatkan yang sakit, yang meninggal, menyolatkan yang meninggal, cuman beliau angkat tangan. Siapa yang sudah mengantarkan ke kubur di hari ini, cuman beliau yang angkat tangan. Semua yang disebut Nabi, cuman beliau yang angkat tangannya. Maka diambillah tangannya oleh Nabi, dikatakan, ini adalah saudaraku, siapa yang menyakitinya telah menyakitiku. Dialah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ayahanda dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang hidupnya mendampingi Nabi, di kuburnya pun bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin katakan, jika sahabat Abu Bakar saja yang hidupnya bersama Nabi, hijrah menemani Nabi, dikubur bersama Nabi, di surga dengan Nabi, dan termasuk mertua dan sahabat Nabi, masih serius untuk menempuh amalan, maka siapa kita yang tidak satu kuku pun setara dengan amalan Abu Bakar As-Siddiq? Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah supaya dibimbing, dikuatkan untuk istiqamah beramal soleh. Kalau belum mampu memperbanyak amal soleh, berlomba dengan orang baik, maka setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon terima semua ikhtiar yang telah kami kerjakan sampai dengan hari ini, dan mohon terima taubat kami yang telah kami sampaikan sejak detik ini. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami menyadari kami banyak berbuat salah dan dosa, tapi kami memohon dengan rahmat-Mu yang begitu luas, jika ada satupun pendosa di tempat ini, ya Allah, jangan biarkan ia pulang sebelum Engkau mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada yang tengah dirundung kegelisahan di tempat ini, maka mohon jangan biarkan ia kembali, ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asran illa yassarta. Duhai Allah, jika ada yang tengah merasakan kesulitan yang hadir pada saat ini, entah di rumah tangganya, entah kehidupan sosialnya, entah di pekerjaannya, mohon ya Allah, dengan keikhlasan amalnya, kesungguhannya dia hadir pada saat ini, mohon angkat, hilangkan semua kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami diuji dengan penyakit apapun yang menderitanya, penyakit apapun yang Kau ujikan kepadanya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma i'tarafna bi anna dhunubana katsira, walakinna syahidna bi anna rahmataka wasi'ah. Allahumma rahmatak ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka rahmatak ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mengakui kami banyak berbuat dosa, kami banyak berbuat salah. Salah sebagai seorang ayah, salah sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, istri, anak-anak. Banyak dosa kami, ya Allah. Tak sanggup kami kembali kepadamu, menatapmu. Mungkin kami bukan ahli surga untuk saat ini, ya Allah, tapi kami merasakan bahwa rahmat-Mu begitu luas. Kami menyaksikan janji-Mu begitu nyata. Engkau mengatakan rahmat-Mu melebihi segala murka-Mu. Maka kami mohon pada hari ini, ya Allah, Allahumma anugerahkan rahmat-Mu kepadamu, ya Allah. Anugerahkan rahmat-Mu kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb,
tubna ilaika taubatan nasuha, asli ahwalan ma yuqarribuna ila ridha. Ya Allah, kami bertobat dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Kami mohon jika kemarin banyak yang sia-sia, maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari sebelumnya. Allahumma idza kana hunalika baqiyatun min ayyamina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika esok lusa masih ada kesempatan kami untuk beraktivitas, maka mohon bimbing kami untuk lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kami merindukan rahmat-Mu ya Allah. Kami merindukan kebahagiaan yang sejati ya Rabbal Alamin. Allahumma hdi ya Allah ummahatina wa abaina ghairil muslimin liyahtadu ilal Islam. Ya Allah, kami mohon jika ada sahabat-sahabat kami sampai hari ini, tetangga kami, teman kami ya Allah, bahkan ayah kami, mama kami, ibu kami ya Allah, papa kami yang belum berislam sampai hari ini, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka untuk bersyahadat, lembutkan jiwa mereka untuk menerima Islam ya Allah. Jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah, satukan seperti Engkau satukan kami di dunia ini. Wa idza kana hunalika ya Allah min akhir hayatina wa idza kana al-yawmu yawmun min akhir hayatina faj'al hadzal yawm husnal khatimah. Ya Allah, kami bermohon jika hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan kami harus kembali kepadamu, kami mohon jadikan hari ini bagi kami husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan muslim, kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang. Aku sudah meridai amalmu, Engkau pun akan ridho dengan pemberianku. Aku telah siapkan surga untukmu, pulanglah Engkau menjadi hamba-Ku yang saleh. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil haya wa lam narahu fil manam. Kami belum pernah ya Allah hidup bersama beliau di dunia, walau menatapnya di alam mimpi. Wala tudayyi'al fursah lil liqa' ma'a Rasulillah yaumil qiyamati fi jannatikal firdausil a'la. Kami mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan kami untuk berjumpa walau menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ya Allah, tempatkan kami bersama beliau ya Allah, bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga besar kami, anak-anak kami, cucu kami. Allahumma alif baina qulubina jannibna minat tafraqah. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan ya Allah. Ya Allah, himpun kami sebagai teman-teman, saudara yang baik. Satukan kami di akhirat sebagaimana Engkau satukan kami di dunia. Rubah diri kami ya Allah, jauhkan dari sikap tercela, bersihkan hati kami, jauhkan dari perasaan-perasaan dan sifat yang kotor. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.